Kembali lagi di channelnya Rumah Cendekia, tempat di mana aspirasi kita kemas dalam format diskusi untuk mencarikan sebuah solusi. Ini kita bicara ruang kreativitas teman-teman sanggar. Sampai sejauh ini Bang, teman-teman sanggar ini kalau mau berkreasi itu sudah ada belum sih wadahnya? Atau mungkin mereka bikin wadah sendiri Bang untuk mengeksplor dan lain-lain. Gimana kalau mereka Bang? Kalau untuk wadahnya mungkin secara ini untuk sekarang ini Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang sedikitnya membantu ya Bang, membantu. Tapi ada tapinya nih Bang. Tapi untuk mayoritas untuk berkreativitas kita kadang-kadang membuat acara itu tersendiri Bang. Oh gitu. Tanpa mungkin ada intervensi dari pihak, ya pokoknya tanpa ada istilah kasarnya dari instansi terkait. Itu kenapa makanya abang butuh setiap pertamatan ada kepanjangan tangan juga. Agar apa? Karena kalau untuk daerah ke dinas kayaknya agak kejauhan lah ya. Siap. Harusnya mohon maaf kita balik lagi. Jadi disinilah yang harusnya Dewan Kesenian Kota Tangerang ini berperan aktif, membantu Dinas Budaya dan Pariwisata. Harusnya mereka yang proaktif. Harusnya dia yang peran aktif. Nah mereka dibentuk untuk apa? Ya. Kalau masih secara langsung Dinas dan Pariwisata yang harus turun tangan langsung ke bawah. Berarti dengan demikian nih fungsinya DKT sebenarnya harus kita pertanyakan lagi ya. Nah, makanya di sini sampai sejauh mana kinerja mereka. Saya sih nanti berharap ya ke depannya nanti ada kita ada forum khusus Bang, nanti bisa dipertemukan antara DKT terus perwakilan dari budaya Betawi, perwakilan dari budaya ini. Jadi tidak hanya orang-orang dia aja gitu. Berarti jangan sampai nanti dibikin DKT tandingan ya, DKT perjuangan bahaya nih nanti nih. Seru juga tuh kalau sampai ada dua kepengurusan. Bang, kembali kita bicara ruang kreativitas. Selama ini teman-teman kan pasti kan kalau bicara berkreasi lah ya, mereka kan ya pasti mereka butuh lah yang namanya ada event gitu kan, ada acara segala macam. Nah, saya agak pesimis dan bahkan skeptis ya. Kayaknya sih teman-teman sanggar yang lain kayaknya hanya sebagian aja yang diikutsertakan ya. Gimana kalau menurut Bang? Ya, jadi ini yang tadi saya bilang dari awal Bang. Kurang pekanya DKT dan Dinas Pariwisata Kota Tangerang. Kenapa? Pada saat mengadakan suatu acara tidak mengkontribusikan seluruh sanggar yang ada di Kota Tangerang. Gitu. Jadi hanya sekupnya aja. Misalkan hanya orang terdekat orang terdekat gitu Bang. Gitu. Ya, jadi misalkan kayak dari Dinas Budaya dan Pariwisata atau dari DKT teman dekatnya saya nih. Ya maka kayak acara atau segala macamnya ya itu paling dikasihnya ke saya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi teman-teman yang lain tidak bisa merasakan atau tidak bisa mengkreasikan gitu. Dan kadang ada misalkan kayak salah satu contoh waktu itu kemarin ini belum lama ya Bang di dekat-dekat Puspem ini ada acara festival seni kreasi silat Indonesia Kota Tangerang. Ya, itu yang ngadain Disbudpar yang ngadain. Pesertanya itu cuma 5 Bang. Cuma 5 sanggar. Padahal ada 60 sanggar. 64 sanggar. 64 sanggar yang hadir cuma 5. Iya. Letak salahnya di mana nih? Letak kesalahannya karena orang-orang itu tidak mau, misalkan kayak saya nih, yang dikasih job sama abang, tidak mau menyebarkan ke teman-teman yang lain, hanya cukup dia aja. Iya. Hanya orang terdekat aja. Iya, hanya orang-orang dia aja. Dan itu memang sudah saya baca dan akan selalu seperti ini. Gitu. Ngeri juga kalau gini, berarti kesian juga ya kalau kita berangkat dari konsep berkeadilan sosial, ini sama sekali jauh dari konsep itu Bang ya. Sebenarnya teman-teman juga punya hak yang sama. Ya kan, bicara terkait masalah eksplor kreasi mereka, menampilkan kreasi mereka, punya hak yang sama ya Bang. Bang, ini kalau kita bicara ruang kreativitas, kan ini kan kita bicara cukupnya Kota Tangerang. Betul. Kalau misalnya di event di luar Tangerang, teman-teman sudah pernah ada yang ngikutin belum? Kalau event di luar Kota Tangerang Bang, salah satu contoh mungkin terdekat lah, kita terdekat nggak bisa ke Kota Tangerang, terdekat dari Kota Tangerang kan dari Jakarta ya kan kayak gitu. Memang untuk Jabodetabek ini Bang, kalau kita berbicara ruang lingkup Betawi adalah Jabodetabek. Event-event yang kita ikutin itu udah nggak kehitung Bang, untuk mewakili Kota Tangerang. Salah satu contoh tahun 2019. Ini contoh ya Bang, contoh ini salah satu contoh aja. Sanggar Siliwa Alistiqomah itu mewakili Kota Tangerang mengikuti Festival Palang Pintu Kemang
Palang Pintu Kemang berarti di Jakarta Selatan dong, Ya. ya? Jakarta berarti. memperebutkan piala Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai waktu itu beliau sebagai masih gubernur, Bang. Masih gubernur. Oke. Berarti Namanya ini yang ngadain berarti Sudin, Sudin Budaya. Budaya dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke. Mewakili kita ditunjuk untuk mewakili Kota Tangerang. waktu Itu dari dinas direct ke Sanggar Abang atau mungkin dari dinas ada seleksi khusus? Enggak. Jadi dari suku dinas Jakarta Oke, mengundang sanggar saya pribadi, mengundang. Oke. pribadi. Pribadi. Akhirnya undangan ini karena dari suku dinas, akhirnya kita sampaikan ke Dinas Pariwisata Oke. Kota And Tangerang. then lalu dinas apa? Mereka kasih support apa? Ya kalau untuk support sih, Ini kan Bang, mau nggak mau kan kita bawa nama Tangerang ya. Terus gimana? untuk supportnya sih sampai saat ini ya tadi saya bilang hanya orang-orang terdekat aja yang mendapatkan support tersebut. Oh gitu. Support Oke. secara real. Ya alhamdulillah memang dari ya beberapa memang untuk Festival Palang Pintu Kemang ini, Bang, boleh saya akumulasikan adalah festival paling bergengsi, Bang, Oke, karena oke. boleh Kemang dikatakan lagi ya, di sejabodetabek, Bang, undangannya ini, dan dari sini kita bergerak dari sini istilah kasar dengan kepedulian. Alhamdulillah memang besar kecilnya dinas dan pariwisata ini membantu, Bang, Ya, keberangkatan kita kemarin itu ke Oh, Kemang. ada kontribusi Ya, lah ya, ada kontribusi. lah ya. Walaupun maksud saya gini, kontribusi ini harusnya dipromotori, Bang, Oh gitu. oleh dinas terkait. Karena apa? Karena dinas ini kita membawa nama baik Kota Tangerang. Yap. Bang. Mungkin boleh dicek, ada kita juga share di YouTube segala macam. Apa sih? Kita itu bawa orang itu hampir kurang lebih 100, Bang. 100 orang. 100 orang. Karena oke. boleh, kalau Abang lahir di Betawi juga, Abang pasti suka dengar istiadat ngebesan. Kebiasaan. Nah, ya. itu modelnya seperti itu, Bang. Jadi Oke. berapa puluh orang yang kita bawa. Berarti dari Disbudpar Kota Tangerang berkontribusi apa untuk mensupport teman-teman? Waktu itu sih ada kontribusi yang saya kurang detailnya, kurang paham ya, Bang. Cuman intinya beliau ada support juga. Tapi maksudnya kami adalah bagaimana setiap acara untuk di luar atau kalau kita membawa nama baik Kota Tangerang, maka kita ingin ya ada kontribusi khusus dan boleh dikatakan mutlak. Udah gue bantuin segala macamnya, apa yang lu butuhin, ayo lu berangkat. Oke. Membawa nama Kota Tangerang. Oke. Alhamdulillahnya waktu itu, Bang, dari Kota Tangerang kami mewakili Kota Tangerang dari Juara berapa tuh? Ada itu juara, dapat juara dong, dapat juara bawah. dong. Jadi kita juara 3, Juara 3 loh. 3 besar mewakili Kota Tangerang. Ya memang yang tetap aja yang diekspos sebenarnya memang Kota Tangerang ini tidak dipandang sebelah mata untuk adat dan kebudayaan. Tapi balik lagi, Bang, di situ ada yang namanya festival lagi, namanya Festival Seni Kreasi Silat tingkat Jabodetabek. Jabodetabek lagi kreasi silat. Nah, Oke. itu pesertanya bukannya puluhan lagi, bahkan ratusan sanggar karena kelasnya Jabodetabek. Kita membawa nama Kota Tangerang juga. Alhamdulillah ada predikat juga yang kita bawa, itu juara 1 dan juara 2 untuk ya, Siliwali alhamdulillah. Istiqomah membawa nama Kota Tangerang. Siap. Nah, maksud kami bukannya kami ingin diperhatikan, Bang. Dan kami berharap seperti ini bukannya hanya untuk Sanggar Siliwa dan Al-Istiqomah aja. Kami berharap kepada eksistensi pemerintah atau pemerintah terkait itu bisa mensupport segala kegiatan khususnya Ini di kita kebudayaan. bicaranya masif nih ya. mensupport. Kontribusi masif lah Ya. ya terhadap sanggar-sanggar Ya, lah ya. ini sanggar-sanggar. Jadi tidak hanya ke Sanggar Siliwal Istiqomah aja yang istilah kasar, banyak, Bang, sanggar-sanggar yang lain. Cuman kan saya nggak berani menjabarkan, takutnya saya salah menjabarkan sanggar-sanggar yang lain. Karena saya berani berbicara Siliwal Istiqomah ini karena kebetulan saya ada di dalamnya. Karena Bang pengurus Ya, makanya saya coba membesarkan sanggar-sanggar yang lain ini agar maksudnya tidak dipandang sebelah mata loh, Bang, oleh dinas pemerintah, karena mereka ini mewakili Kota Tangerang loh, berangkat ke Jabodetabek. Dan selama ini mayoritas rata-rata yang berangkat untuk ikut festival di luar Tangerang itu rata-rata semua memakai kos pribadi masing-masing, Bang. Oh gitu. Oh, kacau juga, Bang. Ini kan kita bicara event ya. Ya. Kita bicara event yang dilakukan oleh Pemprov DKI ya kan. Pernah nggak sih ada di Kota Tangerang yang bikin event sebesar itu yang skopnya Jabodetabek? Pernah, Bang? Pernah ya? Pernah dan sering. Sering, oke. Tapi tidak tertuju. Maksudnya tidak tertuju gimana tuh? Jadi tidak tertuju gini. Mohon maaf, kenapa sih setiap ada event-event budaya Betawi itu agak kurang di Kota Tangerang? Gitu. Jadi timbulnya begini. Cuman sanggar lu doang yang dia, sanggar gua mah enggak. Ini bahasa gitu. kasarnya ya, Oke, bahasa oke, Betawinya oke. seperti itu.
Padahal mereka punya kesempatan yang sama ya. Padahal mereka mempunyai kesempatan yang sama. Karena apa? Karena undangan ini tidak masuk door to door, Bang. Oh, gitu. Orang budaya Betawi, Bang, orang budaya khusus ya, Bang. Yang didepankan adalah adab. Ini PR juga nih buat kabit budaya nih, PR berat nih. Jadi yang didepankan adalah adab. Setidaknya Bang, mohon maaf, misalkan saya tidak terjangkau ke rumah Abang nih, ya kan, ke Batu Ceper, aduh Bang, saya lagi nggak ada kendaraan nih. Bang, Kan sorry Bang, bisa tapi biarin. ada nggak sih kemungkinan dinas berpikir gini? Sepengetahuan gue nih, misalnya kita bicara ini, sepengetahuan dinas, kayaknya yang aktif dan yang ibaratnya ya mengemas sanggarnya dengan profesional, kayak cuman beberapa sanggar aja deh, yang lainnya cuman ya gitu-gitu aja. Ada nggak sih kemungkinan dinas berpikir seperti itu? Kemungkinan besar dinas akan berpikir seperti itu, Bang. Oh gitu, oke. Tapi pada saat diberi undangan yang tadinya dia Paling tidak tidak bisa mereka berbenah ya. berkreativitas, Paling tidak mereka paling tidak berbenah. mereka berbenah untuk iya, bisa bertampil itu berkreativitas. harus diterapin juga kayak seperti itu, Bang. Gitu. Oke, kembali lagi nih, Bang. Kalau tadi kan Abang sempat bilang bahwa Abang juara nih di Festival Kemang, dan itu disupport oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Tangerang. Pasca Abang event itu, ada nggak sih kayak misalnya bentuk apresiasi lah dari Pemkot lah ya, melalui Disbudpar apa gitu loh, dana binaan kah atau apa, ada nggak Bang? Tidak ada, Bang. Atau hanya terputus itu aja? Terputus di situ aja. Oh, Bahkan gitu. saya laporkan pun ya berkali-kali ya, mungkin boleh dibilang kalau kami datang saya laporkan aja. Jadi hasil dari kemarin itu alhamdulillah begini ya, tapi udah stuck sampai di situ. Jadi hilang aja sampai harusnya kan di setiap dinas atau instansi, apalagi di Disbudpar ya, ini kan harus ada anggaran nih, anggaran pembinaan lah. Kayak misalnya kalau Dinas Pemuda dan Olahraga nih ada anggaran pembinaan untuk atlet ya kan, dan di Dinas Pariwisata dan Budaya tuh kalau di DKI biasanya ada tuh dana pembinaan ada tuh. suku dinasnya ada. Nggak tahu kalau di Disbudpar Kota Tangerang ada apa enggak nih, saya nggak tahu juga, tapi ya let's say ini jadi PR lah ya, Jadi, kita cari intinya kita cari solusi iya, lah, kita cari solusi bersama. Bang, ini kita sudah selesai terkait masalah ruang kreativitas. Ini bicara eksistensi, Bang. Kalau misalnya nih Abang punya imajinasi atau keinginan lah, kalau bicara eksistensi teman-teman sanggar nih, Abang pinginnya teman-teman sanggar ini disentuh oleh pemerintah, kemudian pinginnya eksistensi teman-teman ini sampai sejauh mana atau seperti apa eksistensinya? Ya, sebenarnya keinginan ya, Bang, keinginan kita berbicara eksistensi adalah bicara. Ini landasannya kita berkeadilan sosial ya, berkeadilan Bang, sosial. Oke. Keinginan kami sebenarnya cuma satu, Bang. Setiap Dinas Budaya dan Pariwisata atau DKP memiliki suatu event, suatu acara. Ada kalanya sebelum event dan acara itu dibentuk, setidaknya mereka diajak duduk bersama, Bang. Duduk bareng. Diskusi lah. Jadi diskusi apa yang terbaik bersama. gitu loh. Gimana? Inginnya gitu. seperti apa sih acara ini, dan terus istilahnya apa sih yang mestinya kita inginkan ke depannya untuk budaya, khususnya budaya yang ada di Kota Tangerang ini, inginnya seperti apa sih? Nah, kita inginnya seperti gitu. Jangan setiap kita mau punya acara itu misalnya tuh udah pokoknya saya serahin nama sanggar antum, ya udah antum aja atur tuh ya. orang-orang terdekat gitu. Iya, orang-orang terdekat aja jadinya bentuknya. Ya ini saya cukup miris, Bang. Kenapa saya bilang gitu? Jadi kita jadi nggak ada respect lagi ke dinas Bang, budaya. terus soal terkait bicaranya kan mau nggak mau kan teman-teman yang lain pasti ada kecemburuan sosial. Betul. Ya? Abang ini kan sering banget nih, misal ini lu bantuin gua nih, tolong lu koordinasiin teman-teman. Nah, teman-teman yang lain yang nggak diikutsertakan nih kecemburuan sosialnya diungkapkan dalam bentuk apa biasa kira-kira, Bang? Ya itu, jadinya setiap ada acara-acara kegiatan Di satu dinas- sisi Abang kan nggak punya kewenangan lebih Ya. lah ya. Jadi gini, Bang, jadi setiap ada acara kegiatan dinas atau kegiatan DKT ya jadi malas. Karena Oke. itu ya ngapain gue diikut sertain, enggak, giliran sudah seperti ini baru situ melibatkan saya kan gitu. Pembentukannya tahu enggak giliran ada begini baru melibatkan kita. Oke, ini berarti ini pukulan jet dan street keras nih buat DKT nih. Anda harus maksimal kinerja nih. Ini paling tidak semua yang ada di Kota Tangerang nih harus diikutsertakan nih. Ini bukan saya nih yang ngomong nih, bukan Rumah Cendiki yang ngomong, tapi ini penggiatnya langsung yang ngomong nih. Ya kan? Dan saya ya satu lagi, Bang, sebelum ditutup, Ya. saya berharap sih intinya mudah-mudahan dinas atau Dewan Kesenian Kota Tangerang ini intinya setelah adanya acara ini setidaknya melihat, Lebih peka. mendengar, dan inilah sebenarnya yang terjadi di Oke. bawah gitu. Oke. Jadi jangan hanya dengak ke atas, sekali-sekali menunduk ke bawah. Bang, ini kan di Tangerang nih masalah klasik lah ya. Kalau maksudnya masalah klasik nih, Tangerang selalu bicaranya kita nggak punya cukup anggaran.
dan lain-lain lah. Ya. Abang gimana tuh Bang kalau misalnya untuk mengantisipasi adanya tiba-tiba mereka jawabnya seperti itu Bang? Bang, sekarang ini memang mungkin ya, karena saya nggak ada di dalamnya. Dinas Budaya dan Pariwisata atau DKT tidak memiliki cukup anggaran. Bang, Tangerang ini adalah kota yang tadinya kita kenal adalah kota 1000 industri. Betul. Yang jelas-jelas ada di sini yang namanya dana CSR, Bang. Ya. Nah, itu yang harusnya kita pertanyakan. Kenapa tidak bisa dikembangkan untuk pelestari dan penggiat seni dan budaya? Itu. Saya cuma pengen kadang-kadang itu tidak hanya cuma bantuan apa segala macam, tapi yang positif-positif lah, kegiatan-kegiatan yang positif yang harusnya selalu didukung. Tuh, ini kenal lagi nih forum TJSL nih kenal lagi nih. Dana CSR itu tolong tuh dikondisikan. Tapi saya yakin teman-teman Sanggar nggak melulu bicara terkait masalah uang, karena hanya perhatian aja. Tapi paling tidak kalau terkait masalah anggaran kan kita nggak cuma mengacu pada APBD, tapi ada dana CSR. Karena kan kota Tangerang ini kota industri, ya kan. Kalau mau bicara dana CSR, kalau mau bongkar-bongkaran, pasti shock teman-teman nih. Cuma kita lagi ngumpulin datanya nih. Tapi kalau cuma untuk mengakomodir kepentingan teman-teman Sanggar dan komunitas, kayaknya itu nggak akan habis tuh duit. Betul. Ya, nggak akan habis kayaknya. Tapi tinggal bicara keseriusan aja sampai sejauh mana Pemkot dalam hal ini yang diwakili oleh Disdikpar, ya kan. Kemudian kepanjangan tangannya Dewan Kesenian Tangerang, and then forum TJSL itu sendiri. Punya nggak keseriusan untuk mengakomodir aspirasi dari teman-teman? Kami di Rumah Sakit Cendikia hanya menampung aspirasi itu dan insya Allah akan kita carikan solusinya. Bang, siap. Ini bentar lagi 2024. Betul. Kita bicara tahun politik, Bang. Betul. Kalau kita bicara teman-teman Sanggar, khususnya generasi muda nih, Bang. Kan mau nggak mau kan kalau bicara di Sanggar ini kan kebanyakan generasi muda ya. Betul. Karena kan Sanggar ini sebenarnya kan wadah yang dibikin oleh para tetua untuk ibaratnya merangkul generasi muda biar lebih kondusif lah, lebih ibaratnya lebih positif ruang geraknya. Untuk 2024 Bang, kalau kita bicara Sanggar nih, jaringan Sanggar, kontribusi buat dunia politik kita gimana menurut Abang? Ini yang sebenarnya ini dilema Bang. Dilema para boleh dibilang regenerasi. Yang saya berharap anak-anak muda atau anak-anak milenial lah, kalau kita kenal biasa anak-anak milenial. Ya, generasi milenial. Generasi milenial ini beda tipis sama generasi COVID. Generasi COVID. Ya generasi COVID dia juga Bang. Karena kalau generasi COVID sama generasi milenial ini hampir sama. Nah, kasihannya mereka kalau mereka ini sampai salah memilih wakil-wakil rakyat. Berarti kita bicara legislatif ya. Wakil-wakil rakyat. Entah itu dari legislatif, entah itu dari daerah, entah itu dari negara, semuanya harus benar-benar memiliki kira-kira ke depannya ini apabila dipegang ada perubahan. Yang ideal itu seperti apa? Pemimpin yang ideal itu memang harus tinggal bagaimana sanggar-sanggar ini semangat dan terus sanggar-sanggar ini bisa mengakomodir pemilih-pemilih milenial Bang. Karena pemilih-pemilih milenial ini nggak tahu dan kurang mengetahui. Jadi tugasnya sanggar-sanggar ini saya berharap agar bisa boleh bilang bisa memberikan pengetahuan lah, setidaknya memberi gambaran lah pemimpin yang seperti ini yang harus kita pilih. Ya, kalau memang kira-kira tuh pemimpin menyengsarakan rakyat, membuat susah rakyat, ya jangan dipilih Bang. Berarti di Sanggar sebenarnya udah nggak ada lagi tuh yang namanya pendidikan politik dasar tuh nggak ada. Cukup ketuanya ngomong, pemimpin itu harus bla 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 bla, kelar tuh urusan semuanya. Selesai Bang. Kalau kita bicara kepentingan politik. Kalau kita berbicara kepentingan politik kelar selesai Bang. Bang. Maka dari emak, bapak segala macam udah pasti ikut semua. Kalau udah Sanggar bilang. Nah ini Sanggar nih Bang. Ya kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau bicara 2024 kan ini masih abu-abu, abu-abu semua. Kan kalau kita bicara konsep politik kan sifatnya kan cair. Apapun bisa terjadi. Di ujung-ujung tuh bisa terjadi. Kalau bicara Sanggar nih Bang, seberapa kuat kalau menurut Abang kekuatan? Kalau kita bicara kekuatan politiknya, seberapa kuat nih teman-teman Sanggar untuk bisa paling tidak memberikan warna di politik di Kota Tangerang? Kalau untuk memberikan politik di Kota Tangerang, kebanyakan gini Bang. Kebanyakan pendiri dan pelestari serta penggiat sanggar-sanggar itu adalah tokoh-tokoh di wilayah Bang. Oh, tokoh-tokoh wilayah ya. Tokoh-tokoh di wilayah.
Jadi apabila suatu sanggar atau apabila suatu wilayah di situ ada sanggar, maka mayoritas setidaknya 60% suara dari wilayah tersebut udah pasti Itu mayoritas. pasti bulat tuh ya, Bulat. 60%. tuh, 60%. Karena memang mereka selalu melihat kegiatan-kegiatan yang dibangun di sanggar ini selalu positif, Bang. Ya, benar. Dan tidak ada yang mengajarkan negatif. Ya. Sampai istilah kasarnya nggak ada yang namanya kami itu berbaju pangsi, walaupun wanita itu berbaju pangsi, Bang, nggak ada yang ketat-ketat, semua longgar, semua longgar, sampai. Oke. Kalau boleh bilang, kalau kita pakai baju pangsi ya mirip abang tahu bogik, orang-orang bogik, Jawa ya ya. udah begitu. Jadi memang Bang, berbeda sudut pandang politik di sanggar ada dampaknya nggak sih, berpengaruh atau ada nggak sih di sanggar beda sudut pandang politik? ya itu ada, Bang, karena Ada ya, tetap ada ya. ya tidak hanya di sanggar ya, menurut saya di seluruh organisasi pun perbedaan politik itu udah pasti ada. Oke. Persepsi atau pendapat itu sudah ada. Tapi sekali lagi, Bang, inilah hebatnya sanggar. Perbedaan mau jenis apapun jenisnya perbedaan, balik lagi, selagi itu memajukan, tidak ada istilah kasarnya yang namanya kita bermusuhan, Bang. Oh gitu. Jadi beda pilihan itu udah biasa. Ya. Tapi satu tujuan, harus tetap sama-sama kita satu tujuan. Paling tidak 2024 nanti pesta demokrasi kita harus kita lakukan dengan hati yang gembira, Bang. Ya? Betul. Dengan hati yang gembira. Jadi nanti 2024 kita sih berharap, kalau Rumah Cendekia berharap 2024 nanti kita nggak ada lagi yang namanya perbedaan. Betul. Nggak ada lagi cebong kampret, itu nggak ada lah, itu kita selesai lah di sana lah ya. 2024 kita lakukan pesta demokrasi dengan hati yang gembira, tentunya dengan hati dengan nurani lah, kita pakai nuraninya, Bang. Bang, ini kan kita nih kalau bicara budaya nih, kan politik juga bagian dari budaya. Betul. Abang kan pasti tahu lah ya isu terkait masalah money politik, Betul. ya kan? Money politik ini kan pasti kencang banget lah kota Tangerang. Kalau misalnya, Bang, kalau menurut nih, saya mau nanya nih, menurut sudut pandang Abang nih, perspektif Abang, money politik nyiram-nyiram uang di injury time, kalau menurut Abang itu gimana, Bang? Nah, ini yang harus benar-benar kita rubah, Bang Vincent, ini. Oke. Dan ini yang harus benar-benar semua harus berperan aktif. Oke. Ya, mohon maaf, besaran money politik itu seperti apa sih besarannya, Ya. dan seberapa banyak ya sih? Maka yang nanti kelak kita akan derita adalah selama 5 tahun, 5 tahun ke depan. depan. Sepakat. Jadi kalau kita dalam 5 tahun itu hanya dibeli dengan harga yang, mohon maaf, harga 5 juta aja kecil, Bang. Oke. Berarti kan kalau 5 juta aja setahun baru 1 juta. Ya, kurang lebih. Ya, kurang lebih 1 juta. Kurang lebih. Makanya saya bilang kalau dalam setahun dikasih 1 juta, tapi Lu bakal ngerokok aja kelar tuh 2 hari. boro-boro, Bang. Sengsara kita. Makanya saya bilang di sini yang harus namanya kita mengkedepankan yang namanya silaturahmi dan persaudaraan. Oke. Dari silaturahmi dan persaudaraan ini kita akan menghilangkan yang namanya adanya money politik. Ya. Dan kita istilah kasarnya harus benar-benar memilih wakil rakyat yang mendengar atau merasakan apa yang dirasakan rakyat sekarang. Oke. Jangan cuma istilahnya kita mendengar katanya, dan jangan cuma kita mendengar, oh beliau sepertinya akhirnya 5 tahun ke depan lah kita ke sana. Kita menggantungkan harap ya sama si caleg ini ya. Padahal untuk legislatif, pimpinan daerah, Ya. pimpinan nasional, kita berharap Ya. berharap adanya perubahan. Oke. Berharap adanya pemimpin yang benar-benar berkeadilan sosial, Ya. dan benar-benar istilah kasarnya bisa mensejahterakan. Iya. Ini kalau kita masuk hukum syariat juga, kalau kita bicara hukum agama, si pemberi sogok dan yang menerima sogok itu hukumnya tuh cari sendiri, tuh googling sendiri ya hukumnya apa. Bang, selama ini, Bang, kontribusi dewan yang sudah duduk, kan Abang kan pasti kan bergeliat nih di dunia politik lah ya, sanggar-sanggar pasti kan mau nggak mau pasti tahun kemarin 2019 kan pasti ya paling tidak dilibatkan atau terlibat secara tidak langsung. Ya. Kontribusi dewan yang sudah duduk terhadap eksistensi sanggar sampai sejauh mana, Bang? Ada nggak? Sama ini belum ada sama sekali ya, Bang, kalau menurut saya. Oh, mungkin itu yang jadi landasan Abang kenapa 2024 nanti Inginnya itu harus kita rubah kayak gitu ya. Rata-rata emang begitu. Kalau ya kadang-kadang begini, Bang.
Itulah yang saya bilang ini boleh dibilang politik praktis ya. Oke. Politik yang saya bilang, kenapa saya bilang politik praktis? Ya itu tadi saya bilang, hari ini kita diperlukan dan kita berjuang untuk kemajuan, ya kan? Perubahan apa segala macam dengan ya dengan iming-imingnya mereka lah. Istilahnya saya berjuang, ayo kita berjuang. Kalau saya ayo begini janji-janji ya itulah tadi kita tidak mau dengan termakan dengan janji-janji palsu Bang. Memang benar untuk mendengar 10.000 aspirasi masyarakat ini tidak mungkin kan Bang, kita dengarkan satu persatu atau kita tidak mungkin karena kesibukannya beliau, kita memahami itu. Siapapun itu kita memahami itu dengan kesibukannya, tapi setidaknya ada respon lah. Gitu. Ada respon dari kita nih rakyat. Bapak Ibu berdiri di atas atau duduk di atas itu kan berdasarkan kita Bang. Jadi tolonglah dengar aspirasi-aspirasi dan masukan-masukan kita dan setidaknya merespon lah gitu. Oke, ini kan perjalanannya memang untuk melakukan perubahan ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Sepakat. Gitu. Jadi memiliki proses step by step. Saya rasa kalau aspirasi, memang tidak semua aspirasi ini bisa terakomodir, tapi setidaknya ada proses-prosesnya. Dan memang ada istilahnya, mohon maaf mungkin untuk urusan yang ini kita sedang ada di proses ini, ini. Jadi respon yang cepat. Ya, berarti ini kita bicara peran pemerintah nih, Bang. Kita masuk ke peran pemerintah. Pemerintah kan ada eksekutif, ada legislatif. Kita mau bicara di eksekutif dulu lah. Kan dari tadi kan kita bicara Dinas Pariwisata dan Budaya, terus ada panjangan tangannya. Tadi kan Abang inginnya kan di setiap kecamatan ada nih kepanjangan tangan dari di Subpar. Sekarang kita bicara eksekutifnya dulu. Kalau peran pemerintah nih dalam hal ini, kalau bicara budaya kan berarti kan Dinas Pariwisata dan Budaya. Abang pinginnya seperti apa sih mereka ini gitu loh? Iya. Untuk pemerintah sendiri, untuk khususnya di Dinas Budaya dan Pariwisata, keinginan kami cuma satu, Bang. Kami berdiri ini berdasarkan biaya yang kita keluarkan adalah biaya sendiri, atau kita berdiri ini secara mandiri. Swadaya masyarakat. Teman-teman, ya Allah. Kami cuma ingin adanya perhatian dari Dinas Budaya, entah itu mungkin sebulan sekali kita tatap muka, atau kalau sebulan sekali kecepatan lah, atau kita 3 bulan sekali lah kita tatap muka. Perhatian itu nggak dalam bentuk uang loh nih, mereka minta bukan uang, lu tatap muka nih, duduk bareng bukan uang, ya kan? Catat nih ya, bukan uang. Tatap muka, silaturahmi nih, catat nih ya. Lanjut Bang. Ada istilahnya boleh dibilang, oh Bang, kalau kita undang, misalkan kita undang untuk duduk bareng nih, kebanyakan nih sanggar-sanggarnya Bang. Perwakilannya nggak bisa lah ya. Iya kan? Oke Bang, kebanyakan bener. Kenapa nggak bisa di tiap kecamatan, di 13 kecamatan ini diatur waktunya? Ya kan? Tiap kecamatan ini ada berapa sanggar sih? Ya kan? Diatur waktunya hari ini, kecamatan ini, hari ini, kecamatan. Roadshow lah mereka tuh ya. Maksudnya, tidak mereka yang roadshow Bang. Misalkan boleh kita yang datang ke sana, tapi kan setidaknya terakomodir Bang, pelan-pelan. Nah itulah namanya saya bilang, kita nggak butuh, mohon maaf, semua kalau kita berbicara nggak butuh uang itu semua bohong. Ya, tapi setidaknya dari perhatian itu, apa sih yang harus kita lakukan nih agar kreativitas teman-teman, terus kreativitas adik-adik kita bisa terakomodir oleh Dinas Budaya dan Pariwisata. Tidak hanya istilah kasar dalam bentuk uang lah, perhatian itu tidak. Jadi kita juga istilah kasar pada mengenal ini yang namanya mohon maaf untuk sekarang ini Pak Rijal sebagai Adis ya, Kepala Dinas. Kepala Dinasnya Pak Rijal. Oh ini yang namanya Pak Rijal ya, kita kenal. Kami ini Pak. Kayaknya juga sanggar-sanggar yang lain juga belum tahu nih Kepala Dinas sekarang. Belum tahu, belum melihat mukanya segala macam. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang tadi saya bilang. Saya berharap tuh agar mereka ini semua mengetahui, agar mereka ini semua paling nggak ikatannya terjalin lah ya, chemistry-nya terjalin. Serasa gini, kita penggiat yang di wilayah atau yang di bawah. Nah, bapak-bapak ini atau ibu-ibu ini yang ada di kepemerintahan adalah orang tua kita. Jangan sampai anak tidak mengenal orang tua. Benar banget. Coba kalau anak tidak mengenal orang tua, ya mungkin di figur-figur mungkin rata-rata kenal ya, kayak macam
Ya salah satu ya saya, terus ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Mereka ada yang kenal, tapi kalau yang lain ada yang kenal nggak, Bang? Benar. Agar mereka merasa dekat dan mereka merasa diakui. Dan memang mungkin nanti untuk kedepannya kita harus begini dan kita apa yang harus diperlukan dan apa yang harus dibutuhkan. Kan ada masukan dari dinas. Gitu. Oh, dinas harus melakukan ini, kalian setiap sanggar harus melakukan ini, setiap sanggar harus melakukan ini, agar ada begini dari maksudnya gitulah. Harus. Ya mungkin kan gini kan mereka kan lagi menggunakan platform IG nih atau media sosial yang mereka miliki lah ya. Tapi saya sih sering lihat platformnya di IG. Mungkin mereka berharapnya gini, dengan adanya IG ini teman-teman sanggar bisa mengikuti kali ini pergerakan mereka. Tapi kan kembali lagi, nggak semua teman sanggar juga punya gadget, nggak semua teman sanggar juga punya akun Instagram dan lain-lain. Tapi kan yang terpenting adalah mungkin ketemuan loh, silaturahmi yang mereka inginkan. Jadi nggak cuma sekedar ngeliat di IG, tapi kalau silaturahminya direct langsung gitu kan chemistry bisa jauh lebih terbangun, ya kan? Bukan begitu, Bang? Jadi istilahnya kedekatan antara orang tua dan anak harus dibangun, Bang. Benar-benar. Jadi istilahnya jangan cuman ya mohon maaf, jangan cuman ya karena misalkan mohon maaf kayak saya misalkan kita sama Bang Jalu, udah Bang Jalu aja, ya saya udah. Tertinggal Bang Jalu. Ya jangan gitu juga karena itu yang nanti akan menimbulkan kecemburuan. Akhirnya apa? Setiap acara dinas pemerintahan atau dinas budaya dan pariwisata akhirnya sepi daripada pengunjung. Karena apa? Karena itulah orang mereka doang sih yang digunain, kita mah enggak. Oke. Bang, berarti kalau misalnya ini kan kita kan ada gap nih ya. Ada gap nih antara sanggar dengan dinas atau nggak usah jauh-jauh ke dinas deh. Kita bicaranya antara gap dengan DKT misalnya. Jadi kan Abang bilang bahwa ya kenapa nggak juga nih kita bangun di setiap kecamatan. Berarti kan kepanjangan tangan dari DKT lah ya. Betul. Kalau mau seperti itu. Nah, ini juga sebagai masukan nih dari teman-teman sanggar, ya kenapa nggak juga dibikin DKT di setiap kecamatan. Bang, kalau misalnya di setiap kecamatan ini sudah terakomodir nih Bang, kira-kira kalau menurut Abang mampu nggak sanggar-sanggar ini bermain di tataran program? Kemudian ketika misalnya teman-teman punya program apa gitu disampaikan ke pengurus di kecamatan, kira-kira apa sih yang diharapkan di pengurus di kecamatan ini? Maksudnya kontribusinya dalam bentuk apa? Ya, sebenarnya gini Bang, rangkul mereka, dekati mereka, maka kalian akan mengenal. Maka jadi kita peribahasa tak mengenal tak kenal maka tak sayang itu benar Bang. Benar. Okay. Jadi memang kenali, dekati, maka kalian akan tahu siapa mereka. Bang, kalau kita berbicara orang budaya ini ya tadi saya bilang rata-rata orang-orang budaya ini adalah orang-orang tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah, makanya sekarang ini tugas sebenarnya bukan hanya tugas dari DKT atau Dinas dan Budaya aja Bang, tapi adalah tugas daripada kepala lingkungan. Salah satu contoh adalah tugas dari pihak-pihak kelurahan sampai pihak kecamatan. Setidaknya pada saat mereka merangkul itu semua, mereka bisa memberikan aspirasi. Pak, melaporkan sama-sama orang mohon maaf orang-orang PNS itu rata-rata ya apple to apple lah ya, apple to apple ya. Gampang lah mungkin orang dinas atau orang DKT geli kali Bang sama kita orang gitu ya. Mungkin jijik kali sama kita orang sampai mereka tidak mau mengenal. Dan sebenarnya yang tadi kami bilang, kita besar itu dari adanya kemandirian dan ingin membesarkan suatu wilayah dengan budayanya. Jadi bukan berdasarkan kita disuruh sama pemerintah dibuat, nggak ada. Kita itu semua berdiri secara mandiri. Ya, itu lahir dari keinginan. Dari keinginan agar budaya ini tidak mati. Ini kan kita bicara militansi nih. Biasanya kalau pergerakan yang militan ini mereka kadang-kadang suka out of the box lah kalau bahasa anak sekarang ya. Jadi makanya kalau misalnya pergerakan mereka sampai tidak terberir, tidak terakomodir dengan baik dan benar, bisa membahayakan juga nih buat Pemkot khususnya Dinas Pariwisata. Tapi kita bicara eksekutif. Sekarang kita mau bicara legislatif. Tadi Bang Adi dibilang bahwa legislatif selama ini nggak pernah ada kontribusi. Saya jadi bertanya-tanya nih, kalau legislatif bermain di tataran kebijakan, ya kan, dan bicara terkait masalah penganggaran di APBD segala macam, kalau misalnya Bang Adi bilang nggak ada kontribusinya, saya mau tanya Bang, sebenarnya sanggar ini perlu nggak sih ada tercatat atau legalitas dan payung hukumnya yang diketahui oleh dinas atau apa, atau mungkin sudah ada belum perwal dan perdanya terkait masalah sanggar? Nah itulah Bang, nah ini Kota Tangerang ini belum memiliki perwal atau perdanya untuk
seni dan budaya, Bang. Belum ada tuh ya? Belum ada. Nah, belum ada ya? berkali-kali kami coba diskusi, berkali-kali kami istilah kasarnya segala macam dengan Pernah Abang lakukan itu? kedekatan kami lah, kedekatan kami dengan para wakil-wakil dewan. Tapi sampai saat dan detik ini belum ada yang namanya realisasi. Apalagi Bang, kami miris juga kadang-kadang. Jadi kan kalau kita sanggar ini bentukannya itu ormas ya Bang. Jatuhnya ormas Ya jatuhnya dibilangnya organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat. Oke. Berarti itu larinya nggak tahu pakai Bangpol atau bukan tuh? Ya. Kalau misalnya ormas biasa. Jadi kalau kita dibilangnya ormas, tapi kalau kami mengalokasikannya adalah sanggar. Sanggar adalah segala satu wadah yang memang mengakomodir untuk segala kegiatan-kegiatan yang menjerumus, misalkan sanggar seni budaya, maka sanggar itu adalah bergerak di seni budaya gitu. Jadi kami itu bukan organisasi masyarakat, tapi balik lagi di sini, makanya kenapa kalau sanggar di Depkumham itu selalu Bang, selalu itu perkumpulan atau yayasan. Oh gitu, ada dua nih, ya. perkumpulan atau yayasan ya? Perkumpulan atau yayasan, jadi dua itu. Jadi itu yang tidak bisa kita lakukan atau kalau kita mengacu pada kementerian ya, Kumham ya. Kita mengacu ke kementerian itu adanya yayasan sama perkumpulan. Nah, maksud kami agar sanggar-sanggar ini bisa maju, apa sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah legalitas. Legalitas yang kita butuhkan ini kan pengurusan legalitas Menkumham ini tidak mudah atau biayanya pun tidak sedikit yang kita keluarkan. Nah, kita pengennya bagaimana solusi yang diberikan oleh dinas pemerintahan terkait, khususnya di dinas budaya, terus untuk di Dewan Kesenian Kota Tangerang. Harusnya seperti apa nih agar sanggar-sanggar jadi ada SOP-nya lah ya, nih, gimana sih cara ngurusinnya? Harusnya mereka memberikan arahan atau memberikan ya setidaknya arahan lah untuk kita, apalagi dia memberikan kontribusi itu lebih bagus. Masukan-masukan yang istilahnya memang kita perlukan untuk memajukan sanggar-sanggar ini gitu. Jadi jangan cuma menjas atau jangan cuma sanggar-sanggar yang mampu aja yang memiliki legalitas itu gitu. Mau kami, ayo pemerataan, yang nggak mampu tolong dibantu. Yang namanya keadilan, yang namanya keadilan sosial. Maka yang namanya adil itu tidak harus merata Bang, tapi semuanya terjamah. Gitu. Bang, kan kalau misalnya tadi Abang bilang kan nggak semua jangan cuma sanggar-sanggar aja, jangan cuma sanggar-sanggar yang ada punya duit aja yang bisa bikin legalitas. Kasihan sanggar-sanggar yang nggak punya duit. Bang, kalau kita bicara parsial nih. Kalau kita bicara parsial, kan kita mau mengarah ke kecamatan nih Bang. Mungkin nggak sih kalau misalnya dalam satu kecamatan itu kita kumpulkan dalam satu wadah biar nggak terlalu banyak sanggar, mungkin nggak seperti itu? Biar untuk ngurus payung hukumnya lebih enak gitu. Ya kemungkinan sih bisa Bang seperti itu. Tapi balik lagi Bang, yang namanya kita berbudaya ya, namanya kita berbudaya. Kadang beda pemikiran itu yang kadang-kadang memicu Bang, memicu suatu masalah yang harusnya begini nih, harusnya begini. Kadang belum nyampe Bang, karena belum mengedepankan tali silaturahmi. Gitu. Jadi perbedaannya ini baru dikatakan ya baru istilah kasarnya ya itu tadi yang peribahasa mengatakan rambut boleh sama hitam tapi hati orang siapa yang tahu. Intinya seperti itu. Jadi perbedaan ini yang membuat jarang suatu wadah ini bisa langgeng dengan lama. Karena apa? Karena terlalu lamanya tidak terjamah atau tidak diakomodir oleh dinas-dinas terkait. Ngeri juga ya. Tadi saya berpikir gini, kalau misalnya di kecamatan sudah ada nih, sudah ada wadahnya kan yang menjadi kepanjangan tangan dari DKT. Jadi saya pikir di kecamatan ada payung hukumnya, kemudian teman-teman sanggar yang di dalam ini jadi bagian dalam itu. Jadi paling tidak buat sanggar-sanggar yang tidak disupport oleh finansial, nggak memiliki finansial yang cukup, itu bisa disupport oleh ada payung hukumnya, apalagi payung hukumnya udah ada gitu. Jadi diakomodir sama payung hukum ini. Jadi saya pikir bisa kayak gitu. Tapi kalau memang sekiranya ada permasalahan seperti tadi, ini kan jadi kompleks lagi nih permasalahannya. Jadi ternyata memang setiap sanggar juga punya ego masing-masing ya untuk bisa berdiri sendiri ya. Yang jelas. Yang kadang-kadang gini Bang, yang kadang-kadang tapi Bang sorry ini memang nggak bisa Abang ngebenahin ini, maksudnya dibangun komunikasinya, kemudian disatuin visi dan misinya. Bahwa ini loh kita punya kendala seperti ini, kalau kita mau nyari solusinya harus seperti ini, biar nanti kita enak ya. Ada nggak Abang rencana seperti itu?
Ini adalah program saya 2017 yang lalu, Bang. 2017 ya, udah terpikirkan ya. Jadi 2017 itu sudah terbentuk suatu wadah. Oke. Namanya itu Sibawe Poris, Silaturahmi Budaya Betawi Poris. Silaturahmi Budaya Betawi Poris. Betawi Poris. Oke. Itu Ini skupnya berarti Poris aja dong. Ya, ya awalnya nih. Awal Ini kan cikal saya bakal. cerita, Kita cikal bicara bakal, embrio cikal ya, bakal. bicara embrio. Oke. Ini yang pernah saya alami ya, Bang ya. 2017 itu pada tanggal 28 Agustus 2017 kami bentuk itu yang namanya Silaturahmi Budaya Betawi Poris. Oke. Nah, dari situlah cikal bakal, Bang, berkembangnya dan cikal bakal boomingnya budaya Betawi di Kota Tangerang. Waktu itu kita bikin yang namanya ada Gebiar Budaya Betawi. Nah, kita adakan Gebiar Budaya Betawi. Terus dana pendanaan dari mana? eh, Swadaya atau Swadaya, Bang, Oh, swadaya. swadaya. Dan bahkan memang waktu itu mohon maaf ya, dari Dinas Budaya dan Pariwisata memang tidak ada anggaran untuk itu. Tidak ada anggaran. Dan tidak ada anggaran untuk biaya itu, dan akhirnya waktu itu Pak Kabid Sudadi, mudah-mudahan beliau nonton juga, beliau salah satu promotor juga. Oke. Kabid Bidang Budaya Pak Sudadi, beliau juga membantu dan mensupport acara tersebut. Acara tersebut mensupport dan membantu, akhirnya terlaksana lah, Bang, acara Akhirnya itu. terlaksana. Oke. Terlaksana dari acara itu, akhirnya karena sekupnya ini Sibawe Poris ini sekupnya hanya seporis, ya kan? Akhirnya dari acara itu, Bang, dari acara itu muncullah sanggar-sanggar. Oke. Sanggar-sanggar yang ada di Poris. Kota Tangerang, Kota Bang. Tangerang. Iya. Oh, gila, impactnya luar biasa. Jadi karena undangan Oke, saya oke. waktu itu Jabodetabek, Bang. Oh, Jabodetabek undangan. Undangan Sibawe Poris itu Jabodetabek. Jadi pada saat booming acara tersebut, akhirnya pada melihatlah, meleklah mereka. oke. Nah, akhirnya bermunculan sanggar-sanggar yang dari Kota Tangerang ini. Akhirnya yang tadinya kita nggak kenal, akhirnya karena dia silaturahmi kita jadi kenal. Nah, akhirnya dibentuklah yang namanya, agar wadah ini lebih besar lagi, dibentuklah wadah yang namanya Si Benteng Kota. Oh, si Benteng Kota. Si Benteng Kota itu SIB3 SIB3. Teng Kota. Oke. Nah, jadi Silaturahmi Budaya Betawi Benteng Kota Tangerang. Itu diketuai sama saudara kita juga, abang kita juga, Bang Muhammad Samsul Anwar, atau yang biasa kita kenal Bang Sam Pitung. Oke. Beliau diketuai itu. Nah, dari situlah istilah kasarnya mulai nih, Bang, bermunculan lah yang tadinya maksudnya saya udah di wadah ini aja kita bersatu. Apa yang mau kita buat, apa yang mau kita ini dilegalitaskan dan segala macamnya, apa sih? Oke. Gitu. Oh, itu cikal bakal. Udah cikal bakal ya. Ya, udah pernah ada tuh ya. Ya, akhirnya dari situlah, dari Si Benteng Kota, dari Sibawe Poris, dari Si Benteng Kota itu mulailah banyak lagi pemetaan lah. Maksudnya dalam arti kata dia pengen maju sendiri, dia pengen maju sendiri, dia pengen maju sendiri. Ya akhirnya bukannya mereka pada maju sendiri, ya akhirnya malah tambah jadi kecemburuan sosial, Bang. Oke. Antara blok yang satu dengan blok yang satu dengan blok yang Bang, tadi abang bilang bahwa kalau mau ngurus surat izin dari Kemenkumham itu kan mahal ya. Iya. Berapa, Bang, kira-kira, Bang? Abang pernah nggak ngurusin? Nominal berapa sih? yang pernah saya urus itu kurang lebih biayanya hampir 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta. Oh, gitu. Berarti memang ada biayanya kalau gitu. Terus kalau misalnya tadi abang kan bilang bahwa harusnya kan itu kan masuknya kan jatuhnya kan ke ormas ya. Iya. Dan harusnya masuk ke Kesbang tuh ya. Iya. Tapi kayaknya kalau orang budaya kayak nggak mau dimasukin ke Kesbang ya, karena beda nih, beda. Beda ranah, Pak. Iya, Beda ranah. Bang, terus kalau misalnya gini, Bang. Kita selesai lah ini kita bicaranya tugasnya pemerintah, tugasnya legislatif kan kita sudah selesai. Terus, Bang, kalau misalnya nih, misal kita bicara solusi. Nanti teman-teman tim kreatifnya Rumah Cendekiawan pasti udah nyatet nih, ada solusi apa yang sekiranya mau kita sampaikan. Tapi sebelum itu saya mau bicara terkait masalah program kerjanya di Disbudpar. Tadi Abang sempat bilang bahwa Abang sempat bikin kegiatan, tapi ketika mengajukan anggaran ke Disbudpar tidak ada anggarannya. Saya bisa paham tuh kenapa Disbudpar nggak punya anggaran. Karena emang di awal mereka nggak masukin itu dalam rancangan APBD. Yang biasanya kalau masuk dalam anggaran mereka harus dibahas dulu nih di APBD mereka. Dan itu biasanya kalau memang sekiranya judul-judul masuk jadi program prioritas biasanya dianggarkan. Kemudian dikomunikasikan lah tuh di legislatif. Ada nggak sih, Bang, kemungkinan nih kalau misalnya sanggar-sanggarnya unite nih, bersatu nih, sanggar-sanggar bersatu, kemudian bicara terkait masalah program prioritas budayanya Kota Tangerang. Kemudian muncullah judul-judul kegiatan misalnya nih kan, kemudian
kita ajukanlah nih ke dinas, dan dinas yang mengajukan anggaran. Mungkin nggak seperti itu, Bang? Karena kalau bicara prosedurnya kan harusnya kan seperti itu nih, biar teman-teman ketika pengen bikin kegiatan udah nggak langsung nggak bingung masalah dana segala macam, sudah ada gitu loh dinas gitu loh. Gimana kalau Bang? Iya Bang, sebenarnya itu yang tadi saya bilang, fungsinya Dewan Kesenian Kota Tangerang atau Dinas Budaya Kota Tangerang ini memiliki di tiap-tiap kecamatan, Bang, agar mereka istilah kasarnya yang tadi mereka bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya mereka, agar bisa langsung ketemu dengan dinas terkait, atau bisa langsung ketemu di jembatani oleh DKT untuk ketemu dinas-dinas terkait, agar aspirasi-aspirasinya mereka didengar gitu, dan agar kreativitas mereka juga bisa tersalurkan, Bang. Bang, berarti kalau gitu ada kemungkinan kalau misalnya kita punya kepengurusan di kecamatan, kita bisa diikut sertakan dalam musrenbang ya, untuk pengajuan apa gitu, program apa gitu, harusnya bisa lah ya. Itulah yang saya maksud tadinya. Kita nggak perlu bantuan yang dalam arti kata tanda kutip sini, bantuan dalam arti kata biaya apa segala macam. Yang kita butuhkan apa sih, Bang? Perhatian. Pada saat kita diperhatian yang namanya anak ke orang tua, ya udah jelas-jelas apa sih keinginan anak, orang tua kan harusnya berbicara seperti itu, menawarkan keinginan anak, jangan anak mulu yang minta. Benar. Bang, sorry Bang, tapi selama ini Abang tahu nggak sih kepengurusan di DKT itu? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu kepengurusannya? Ya, terus program-programnya gitu Abang nggak tahu juga? Nggak tahu. Berarti kalau misalnya ini kan mau nggak mau kan PR berat nih, PR berat buat DKT lah ya. Kalau DKT setelah lihat video ini nggak ngerespon juga, ya, kami sih berharap ngerespon lah mereka ya. Kemudian mereka ajak duduk bareng ya kan, nyari solusi. Kami berharap seperti itu. Tapi kalaupun tidak, misalnya, mungkin nggak sih misalnya Abang nih sama teman-teman bikin DKT tandingan tuh mungkin nggak? Ya bisa, kenapa enggak? Gitu. Sekarang kalau tidak berfungsi dan tidak berjalan dengan baik, buat apa ada DKT? Sekarang DKT ini fungsinya untuk apa sih? Kita balik lagi, Bang. Tugas dan fungsinya DKT ini untuk apa? Kalau tugas dan fungsinya DKT ini tidak bisa diserap, atau tugas dan fungsinya DKT ini tidak bisa dijalankan dengan baik, kenapa tidak kita reshuffle? Reshuffle. Iya. Kenapa kita nggak tidak reshuffle? Kalau dia tidak bisa di-reshuffle, kenapa kita tidak kudeta sekalian? Memang kita biar sekalian, dan memang agar benar-benar melihat gitu. Apa perlu yang namanya kadang kan kita kalau bikin perubahan kita harus memang benar-benar konstruktif lah semua. Kalaupun memang harus dikorbankan, kita korbankan lah ya. Makanya sebelum kita melakukan kudeta atau segala macamnya, atau istilah kasar kita gunakan people power lah, istilah segala macamnya, mungkin alangkah lebih eloknya, yang tadi saya bilang, alangkah lebih eloknya DKT itu coba apa sih tujuan dia? Jangan cuma bisa di-share di IG apa segala macam. Kayak kita ini manusia, kita bukan komputer. Gunakan ada kalian gitu aja. Bang, ini kan berarti kan kita bicara sistem yang sudah tersistematis. Dan mungkin ini sudah menjadi budaya lah sistem ini. Ini kan hasil dari hasil dari kepemimpinan beberapa terah yang ada di Kota Tangerang. Ini kita di luar konteks budaya, Bang. Saya pengen ajak Abang masuk ke ranah politik yang lebih segmented, tapi saya pikir ini patut kita kaji. Kalau menurut Abang nih, bosan nggak sih Abang dengan tipikal kepemimpinan Kota Tangerang yang ada sekarang ini? Ya, kalau dibilang napas, Bos, doi narik napas loh. Kalau dibilang bosan, Bang, kita itu untuk kepemimpinan Kota Tangerang saat ini, yaitu dari eksekutif dan legislatifnya ini, menurut saya ya mudah-mudahan di tahun 2004 kita punya perubahan. Ada perubahan. Karena memang jujur bukannya tidak peka, kurangnya peka, khususnya di seni budaya. Khususnya di seni budaya, kurangnya kepekaan di seni budaya khususnya. Ya mudah-mudahan di era 2024 ini nanti kita menemukan figur pimpinan atau figur istilahnya orang-orang yang benar-benar peduli, Bang, dengan istilahnya seluruh kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan positif. Enaknya figur baru ini dari terah yang sudah adakah, atau kita cari figur baru? Kalau kita berbicara perubahan, Bang, maka kita harus mencari figur yang benar-benar istilahnya, entah itu dari terah yang sudah ada atau dari figur yang baru, yang penting dia bisa melakukan perubahan, Bang. Kalau dari terah yang sudah ada kan kita tahu nih, maksudnya polanya mereka seperti apa, bagi-bagi kuenya seperti apa. Ini kita kalau di rumah cendekia nggak ada acara ngaling-ngaling kalau bisa gini nih.
Kalau misalnya Bang, kita munculin figur baru di Kota Tangerang, kalau menurut Abang gimana? Go, silakan. Jadi kita butuh memang tandingan ya Bang. Memang kalau boleh dibilang kalau untuk di 2019 kemarin untuk mohon maaf untuk figur wali kota memang nggak ada pilihan lain Bang ya. Iya kan lucu loh, Tangerang lawannya kota kosong. Waduh kacau di situ, kacau banget. Ini gue belum bicara masalah kinerja partai politik nih, ntar gue bedah lu ntar lo partai politik lu. Terus lanjut Bang. Ya, jadi menurut kami, jadi kita nggak ada pilihan ya. Akhirnya memang ya udah telan begitu aja kan ya, udah begitu ya, aja ya kan karena telan dan kemudian lu muntahkan itu ya kan. Jadi mau nggak mau ya ibarat kasarnya kalau gampangnya orang tua sudah memberi nasi uduk ya kan daripada kita nggak makan jadi kita makan bener. Ya kan padahal kita nggak doyan tuh nasi uduk ya Oke, gampang Bang. seperti itu. Ini kita tanpa kita sadari udah sejam lebih Ya, closing Bang. oke. Kita semua pingin baik-baik saja, kita semua pingin perubahan. Kemudian apa sih yang kalau menurut Abang, menurut kacamata Abang selaku penggiat budaya, tipikal pembinaan seperti apa nih yang Abang harapkan ke depan? Ya intinya sih saya lebih mengedepankan kebudayaan ya Bang, Ya. khususnya di kebudayaan Betawi. Oke. Saya berharap kepada seluruh elemen atau kepada seluruh masyarakat turut mensupport dan turut mengapresiasi Bang Oke. segala kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan ini positif Bang. Oke. Entah itu ya pokoknya seluruh kegiatan budaya atau kegiatan-kegiatan yang positif adalah minta support dan istilahnya dukungan lah Ya. dari dinas-dinas terkait. Ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya acara ini Bang, mudah-mudahan dinas terkait khususnya dinas pemuda dan dinas budaya dan pariwisata bisa memberi support yang lebih intens. Terus forum lagi. TJSL juga tuh harus ada dana cadangan ketika misalnya teman-teman komunitas atau teman-teman sanggar ya mau bikin acara, kalau misalnya di instansi terkait nggak ada dananya, forum TJSL juga harus ada dana itu mungkin Bang ya, biar bisa mengakomodir kreativitas teman-teman. Bang, aduh ini kita udah hampir sejam lebih. Saya ucapkan banyak terima kasih sama Bang Adi, terus salam sama teman-teman di sanggar, nanti kita diskusi lebih jauh ya, tapi yang pasti hasil dari diskusi kita sore ini akan kita kemas ya, nanti kita akan komunikasikan ke Disbutar. Semoga ini akan ada pencerahan baru Bang. Ya, sekali lagi ucapkan terima kasih Ya, Bang Adi. sama Bang Jalur. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin Abang ada closing statement atau ada biasa kan pantun nih kalau Betawi ini. Sok mana Bang? Oke, Ajar. jadi kita Cakep. Oh, belum. Dari Irian burung cendrawasih. Cakep. Kalau dipelihara bisa dihukum. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Sampai jumpa. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Rumah Cendekia. Bye. Assalamualaikum.